Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Mutar sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti usandila baina wa ummatina wa ajdatina wa jaddatina wa syayikhina syai'ulillahi lana wa lahumul fa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Melanjutkan yang kemarin ya. Sebelum ke yang tadi ya, yang tadi pagi subuh ya. Sekarang kita masuk di hal-hal yang diharamkan sebab haid gitu. Jadi ada hal-hal yang diharamkan sebab haid. Yang pertama adalah sholat. Orang haid itu tidak boleh sholat, haram hukumnya orang haid sholat gitu. Terus kemudian tawaf, karena syarat tawaf itu adalah harus suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Oke, haid itu adalah masuk dalam hadas besar. Kemudian menyentuh Al-Quran, itu Al-Quran. Tapi memang bahwa menyentuh Al-Quran ini Al-Quran yang tidak ada terjemahan. Kalau misalnya Al-Quran dengan campur yang lain, campur dengan yang lain itu maksudnya ada terjemahan, maka kira-kira lebih banyak mana? Misalnya dengan tafsir gitu kan. Kalau misalnya lebih banyak tafsirnya maka tidak masalah. Tapi kalau lebih banyak Al-Qurannya maka tidak boleh. Itu ya. Terus kemudian membawa Al-Quran itu juga tidak boleh. Kemudian al-lubthu fil masjid, diam di masjid. Jadi perempuan yang haid itu nggak boleh itikaf. Jadi kalau misalnya ada pengajian dia duduk di masjid nggak boleh itu. Kalau sedang haid, gitu. Terus kemudian membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini juga tidak diperbolehkan bagi perempuan yang haid. Cuman ada keterangan kalau membacanya itu tidak sampai memperdengarkan kepada orang lain, tapi cukup memperdengarkan bagi dirinya sendiri, itu tidak apa-apa. Itu ada keterangan seperti itu. Misalnya kalau nggak salah itu di dalam kitab Kasifatu saja ada keterangan seperti itu. Terus kemudian yang diharamkan juga karena haid adalah puasa. Orang haid itu tidak boleh puasa Ramadan maupun puasa-puasa yang lain. Sehingga kalau seandainya orang haid itu puasa Ramadan, maka puasa-puasa yang ditinggalkan itu nanti harus diqadha. Nah, diqadha ya kan? Terus kemudian talak itu nggak boleh. Ya, karena ada dua macam talak kan? Talak itu ada dua macam, ada yang sunni, ada yang bid'i. Talak yang sunni adalah tolak yang dilakukan, ya kan? Tidak pada saat perempuan haid. Ya, supaya apa? Supaya hitungan masa sucinya, hitungan iddahnya itu cepat. Paham ya? Jadi begini. Ya. Orang yang ditalak, ya kan, itu kan bisa dinikah kembali kalau sudah melewati 3 kali masa suci. Ya, ini suci, ini suci, ini suci, kan begitu. Sehingga kalau tolaknya itu di sini, maka ini sudah dianggap satu suci. Terus kemudian di sini, ini 1, kemudian ini 2, terus yang ini 3. Ya kan? Maka di sini dia sudah boleh dinikah. Paham nggak? Tapi kalau tolak itu dijatuhkan atau jatuh pada waktu haid, ya kan? Ini haid misalnya. Maka nunggu sucinya 1 suci. Kan gitu kan? Terus kemudian 2 suci, ya kan? Kemudian 3 suci. Kemudian ini haid. Atau ini suci, ya suci, ya berarti kan ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4 tuh, ya kan? Di sini baru kemudian dia boleh dinikah kembali atau masa iddahnya itu selesai di sini. Beda kan? Kalau di sini kan ini sudah suci kan, dihitung 1, 2, kemudian 3. Kalau ditalak pada waktu haid, ini haid suci, kemudian haid suci lagi, haid suci lagi, kan begitu. Paham ya? Nah, semakin panjang masa iddahnya. Oke. Ya, itu juga nggak boleh itu.
ya. Terus kemudian lewat di dalam masjid, ya, lewat di dalam masjid. Kalau seandainya jika dia khawatir mengotori masjid, misalnya terus kemudian ada darahnya yang netes, maka itu haram. Nah, kemudian selanjutnya yang diharamkan juga bagi perempuan yang haid itu adalah bersentuhan kulit antara pusar dan lutut dengan suami walaupun tidak jima. Ya, itu juga diharamkan. Kemudian yang terakhir yang diharamkan adalah bersuci dari hadas sebelum terhentinya darah dengan maksud menghilangkan hadas atau ibadah. Jadi orang boleh, ya kan? Orang haid terus kemudian dia melakukan raf'ul hadas padahal dia masih haid kan? Maka itu juga tidak diperbolehkan atau hukumnya haram. Paham ya? Itu ketika darah masih keluar. Sampun. Ada pertanyaan? Tidak. Ya, karena ini mudah. Terus kemudian setelah darah itu terhenti, ya, darah haid sudah berhenti, tapi perempuan belum bersuci. Mungkin nggak? Mungkin. Jadi ada perempuan haid, terus kemudian berhenti haidnya, ya kan? Berarti kan dia hakikatnya sudah berhenti, tapi belum melakukan mandi besar atau belum bersuci. Maka semua perkara di atas yang tadi disebutkan mulai dari sholat, tawaf dan seterusnya itu tidak diperbolehkan kecuali bersuci dari hadas dengan maksud ibadah. Bersuci dari hadas dengan maksud ibadah. Yang kedua, sholat bagi orang yang tidak mendapatkan air. Tidak mendapatkan air, tidak mendapatkan debu. Berarti sholatnya itu lihurmatil wakti. Ya kan? Itu boleh. Kemudian puasa. Nah, jadi misalnya ada perempuan, ya, dia berhenti haidnya jam 3. Paham ya? Setelah jam 3 berhenti haid, terus dia menyiapkan masak bagi keluarganya, misalnya menyiapkan untuk sahur, ya. Nah, terus kemudian dia makan juga, ya kan? Setelah makan imsak, belum sampai dia bersuci, maka boleh. Paham tidak? Jadi sebelum dia bersuci kok terus kemudian imsak, tapi darahnya sudah berhenti loh ya, sudah berhenti darahnya, tapi belum bersuci, kemudian imsak, maka puasa. Setelah itu dia mandi nggak apa-apa. Seperti orang jinabah itu, ya, kalau kemudian dia bersucinya setelah tulu'ul fajr, ya kan, itu nggak masalah. Ngerti nggih? Terus kemudian yang terakhir adalah talak. Jadi kalau pas berhenti sebelum bersuci dia ditalak, nggak apa-apa. Paham nggih? Itu hal-hal yang terkait dengan haid. Kemudian kita lanjutkan dengan nifas. Apa itu nifas? Ya. Jadi untuk nifas, ya, diawali dengan pengertian. Nifas itu dalam arti bahasa artinya adalah melahirkan, ya, melahirkan. Kemudian dalam arti syariat atau syara, nifas itu adalah darah yang keluar dari farjinya perempuan setelah melahirkan. Ingat ya, setelah melahirkan dengan ketika melahirkan itu berbeda. Kalau ketika melahirkan itu kan wiladah, darah wiladah kan? Tapi kalau setelah itu berarti nifas, setelah melahirkan. Artinya bahwa makna daripada setelah melahirkan itu saat rahim sudah kosong dari seluruh tubuh bayi. Ya. Jadi misalnya bayi itu sudah keluar keseluruhannya, berarti kan rahim sudah kosong itu. Ya. Maka saat itu berarti kan sudah setelah itu mengeluarkan darah, maka darah yang dikeluarkan disebut dengan darah nifas. Ya. Nah, ini tidak mesti begini. Ini yang harus dipahami, bahwa ketika ada perempuan kok melahirkan, ya,
tapi belum wujud bayi. Misalnya segumpal darah gitu kan. Maka darah yang dikeluarkan setelah segumpal darah ini dikeluarkan, kalau seandainya dia kok kemudian keluar darah, maka darah itu disebut dengan darah nifas. Ya. Asalkan begini, tidak melebihi dari 15 hari. Jedanya itu loh. Jadi begini misalnya. Kita jelaskan ya. Darah nifas. Ini wiladah kan? Ya, tuh kurang dal. Ini wiladah. Ya. Berarti kan kalau wiladah itu kan janin sudah keluar ya. Ya. Janin sudah keluar. Maka darah yang dikeluarkan bersamaan dengan wiladah itu namanya damul wiladah. Darah karena melahirkan. Ya kan? Setelah sudah selesai proses melahirkannya, dia mengeluarkan darah. Maka darah ini disebut dengan darah nifas. Nah, darah nifas. Ya, jadi kalau setelah selesai melahirkan, dia mengeluarkan darah, misalnya hari kedua, maka darah ini disebut dengan darah nifas. Meskipun yang dilahirkan itu tidak mesti berupa bayi. Paham ya? Misalnya dalam bentuk alaqah. Ya. Atau berbentuk mudghah. Mudghah. Ya. Alaqah itu kan berarti gumpalan darah, sementara mudghah itu kan gumpalan daging. Orang hamil. Ya, tapi melahirkannya belum dalam bentuk bayi. Yang dikeluarkan adalah mudghah atau alaqah, segumpal darah dan segumpal daging, ya kan? Maka darah yang keluar bersamaan dengan ini namanya damul wiladah tetap, meskipun tidak dalam bentuk bayi. Ya kan? Kemudian setelah itu berhenti, keluar lagi. Maka darah yang dikeluarkan yang kedua kali ini disebut dengan darah nifas. Asal berhentinya ini tidak lebih dari 15 hari. Paham ya? Dari mulai sini nih, ya, setelah proses wiladahnya sudah selesai, dia tidak mengeluarkan darah sampai dengan lebih 15 hari, misalnya tanggal 16-nya atau hari ke-16-nya dia mengeluarkan darah, maka darah ini sudah tidak lagi disebut dengan darah nifas. Paham tidak? Paham ya? Tapi kalau dia mengeluarkan darahnya itu adalah dari mulai hari kedua, ya kan? Berarti hari kedua loh ya, sampai berarti hari ke-16. Berarti kan ini maksimal 15 hari kan? Darah terus mengeluarkan. Ya ini semuanya disebut dengan darah nifas. Ya kan? Tapi kalau dia dari sini sampai lebih dari tanggal 16 misalnya gitu kan ya. Ya, maka kalau tidak dia mengeluarkan darah, dia berarti tidak ada nifas. Gitu ya. Lah kok mengeluarkan darahnya hari ke-17 taruhlah. Maka darah ini tidak lagi disebut dengan nifas tapi disebut dengan darah haid jika keluarnya memenuhi syarat untuk disebut dengan darah haid. Apa itu syaratnya? Minimal 24 jam. Ada yang ditanyakan? Kok nggak ada yang tanya? Paham ya? Oke ya, jadi sebelum melewati 15 hari terhitung dari melahirkan, maka darah itu ya kan disebut dengan nifas. Tapi kalau sudah melewati dari 15 hari, maka darah yang dikeluarkan setelahnya tidak lagi disebut dengan nifas, justru bisa disebut dengan darah haid kalau seandainya memenuhi persyaratan haid 24 jam sehari semalam, atau tidak sehari semalam tapi 24 jam terputus terus tidak melewati dari 15 hari. Sekarang contoh ya, nanti dijawab ya. Nah ini iya no, biar nanti tahunya bisa, kan contohnya tidak seperti ini terus, nanti bisa berubah-ubah orang itu, ya kan?
Misalnya ini wilada, ya, apa tadi, melahirkan. Lagi ya. Terus dia mengeluarkan darah. Jangan dijawab dulu. Ini mengeluarkan darah. Oke ya. Wilada mengeluarkan darah. Terus setelah proses wilada, hari pertama ini dia tidak mengeluarkan darah sampai dengan hari ke-18. Ya kan? Paham ya? Terus tanggal 20, nah, dia mengeluarkan darah. Nah, sekarang pertanyaannya, ini darah apa? Darah wilada. Perempuan ini nifas gak? Kenapa tidak nifas? Tidak mengeluarkan darah dari awal wilada sampai, berarti dia tidak nifas. Ya kan? Tidak nifas. Kemudian tanggal 20 dia mengeluarkan darah. Ya kan? Selama 24 jam. Maka ini disebut darah apa? Darah haid. Oke. Paham ya? Contoh lagi ya. Contoh lagi. Contoh lagi. Ini wilada. Ya kan? Wilada. Ya kan? Terus ini merah katakanlah ya. Nah, merah ini berarti mengeluarkan darah dia. Ya. Wilada dia mengeluarkan darah, berarti damnya damul wilada. Begitu toh, Nduk? Ya. Kemudian hari pertama setelah wilada kan, sampai dengan 30 hari dia mengeluarkan darah. Ini disebut dengan darah apa? Darah nifas. Kenapa kok bisa disebut dengan darah nifas? Setelah wilada. Nah, dia mengeluarkan darahnya banyak, itu melebihi sampai 30 hari. Karena batasnya 60 hari. Pintar. Kalaupun belum dijelaskan tadi ya. Tapi sudah baca. Jadi kalau dia mengeluarkan darah segini, maka semua darah yang dikeluarkan ini disebut dengan darah nifas. Ya. Nah, sekarang persoalan lagi. Ya, ini taruhlah 60 hari ya. Ada perempuan wilada. Ada dari wilada kan? Kemudian setelah itu hari pertama dia mengeluarkan darah. Sampai dengan hari 30 dia mengeluarkan darah. Ya. Atau hari ke-30, ya kan? Hari ke-31 Kif. Mbak Vicky, hari ke-31 dia tidak mengeluarkan darah sampai dengan hari ke-15. Kok 15? Ke 30, kok 30? 31 tambah 15 berapa? 46. 46. Paham ya? Paham enggak? Hari ke-31 sampai dengan 46 dia tidak mengeluarkan darah. Hitam itu maksudnya tidak mengeluarkan darah nih. Ya kan? Setelah itu, ya kan? Dia mengeluarkan darah lagi. Hari ke-47-nya dia mengeluarkan darah. Nah, pertanyaannya, ini sampai dengan tanggal 30 ini disebut dengan darah apa? Nifas. Kemudian berhenti 31 sampai dengan 46, suci kan? Ya. Terus kemudian keluar lagi hari ke-47 misalnya mengeluarkan darah, maka darah ini disebut dengan darah apa? Kok bisa disebut dengan darah nifas? Tidak. Tidak disebut dengan nifas karena apa? Selisihnya ini ada masa jeda 15 hari. Berarti dia pemisah antara nifas dengan haid.
Paham, Rif? Paham enggak? Karena darah nifas itu kan jangan dibayangkan kok terus kemudian ya, tidak ada pemisahnya. Kalau seandainya ya sampai dengan tanggal 30 dia mengeluarkan darah, terus kemudian ada jeda 15 hari, setelahnya kok mengeluarkan darah, maka darah yang setelah keluar setelah jeda itu tidak lagi disebut dengan darah nifas, tapi disebut dengan darah haid. Jadi ini adalah darah haid. Paham? Paham ya? Nah, sekarang begini. Kalau ada darah keluar, dikeluarkan oleh perempuan yang hamil, tapi belum melahirkan loh. Hendak melahirkan itu kan belum tuh. Kalau pas melahirkan itu kan berarti darah apa? Wilada kan ya. Ada perempuan mengeluarkan darah hendak melahirkan. Itu disebut dengan darah nifas nggak? Enggak. Tapi bisa jadi malah justru disebut dengan darah haid. Nah ini yang banyak tidak tahu. Ya, jadi bahwasannya darah haid itu bisa jadi dialami oleh perempuan yang hamil jika memang memenuhi apa? Syarat-syarat untuk disebut sebagai darah haid. Ya. Contohnya begini, ada seorang perempuan hamil. Kemudian dia mengeluarkan darah selama 2 hari. Setelah itu dia baru merasa hendak melahirkan. Terus kemudian dia tetap mengeluarkan darah sampai bersamaan keluarnya keluarnya anak. Maka keseluruhan darah itu disebut dengan darah haid. Paham ya? Paham ya? Oke. Sudah ya? Selanjutnya adalah masa nifas. Masa paling sedikit nifas itu berapa? Majjatan. Majjatan itu artinya 1 tetes. Kemudian 15 hari berhenti. Setelah 15 hari kemudian dia mengeluarkan darah, maka darah yang setelah 15 hari ini disebut darah haid. Ya. Jadi kalau misalkan ada perempuan setelah melahirkan hanya mengeluarkan sedikit darah saja, maka itu sudah disebut dengan nifas. Ya, nah sekarang kan ada kan, golibnya perempuan itu nifas adalah 40 hari. Ya, oke, kita tulis kembali. Ya, golibnya, jadi kan, ini majjatan, tapi setetes. Apa gambarnya? Apa kalau setetes? Tik gini ya kan? Ya kan? Itu setetes. Kemudian masa yang golib atau kaprahnya kalau bahasa Indonesianya itu ya, seringkali umumnya perempuan itu nifas adalah 40 hari. Paling banyak adalah 60 hari. Ingat ya, jangan membayangkan mengeluarkan darah itu terus kemudian terus gitu keluar itu dalam arti netes terus, itu enggak. Ya, seperti yang kemarin disampaikan bahwasanya untuk mengetahui berhenti atau belum, kalaupun dohirnya itu sudah tidak mengeluarkan, maka dengan memasukkan kapas ke farjinya. Kan begitu kan ya? Nah, sekarang begini Gif, Mbak Vicky, ada perempuan nifas. Ya kan? Kalau melebihi 60, maka bagaimana ini? Dihukumi sebagai istihadah nifas. Karena apa? Melebihi dari masa paling banyaknya nifas. Jadi ini semua disebut dengan damun nifas, ya, darah nifas. Yang ini dengan istihadah. Artinya ini adalah istihadonya nifas. Paham nggih? Oke. Sekarang Iva. Sekarang dilihat 1 sampai 60 kan, jadi kan paling sedikit 1
tetes atau majatan. Ya. Hari pertama dia mengeluarkan darah. Ya. Seminggu. Ya kan? Hari pertama sampai dengan hari ketujuh dia mengeluarkan darah. Maka darah ini disebut dengan apa? Nifas. Kemudian berhenti. Ya kan? Berhenti 10 hari berikutnya berhenti, terus kemudian dia mengeluarkan darah lagi. Maka darah yang dikeluarkan setelah 10 hari berhenti disebut dengan darah apa? Nifas. Sekarang kalau seandainya berhenti 15 hari, setelah 15 hari dari berhentinya darah nifas maka disebut dengan darah. Berarti sudah paham. Ya, berarti sudah paham. Oke ya. Sip ini. Dihapus. Sip apa? Sop. Loh, kalau nggak paham ditanyakan loh ya. Nanti ada ujiannya. Ujian kompetensi ini. Nah, terus kemudian sekarang itu ada kasus. Misalnya ya. Mulai bukan kasus ini. Kapan sih sebenarnya mulai menghitung darah nifas itu? Ada yang tahu enggak? Gimana? Ada yang tahu tidak mulainya dihitung nifas itu? Ya sejak dia setelah melahirkan. Cuman begini sekarang. Contoh ya nih. Ini ada perempuan melahirkan. Ya kan? Ada perempuan melahirkan. Tanggal 1 nih. Ya kan? Tanggal 1. Maksudnya melahirkannya tanggal 1. Ya kan? Sampai dengan tanggal 5. Wah, warnanya beda-beda. Enggak apa-apa. Sampai dengan tanggal 5 dia tidak mengeluarkan darah. Artinya nifasnya itu tidak keluar itu sampai dengan tanggal 5. Baru kemudian tanggal 6 dia mengeluarkan darah. Maka darah yang dikeluarkan ini disebut dengan darah apa? Nifas. Kenapa disebut dengan darah nifas? Ya, karena jangka waktu. Karena apa? Waktu tanggal 1 sampai 5 kan belum kelar. Itu belum lebih dari 15 hari. Belum lebih dari 15 hari. Ya. Lah menghitungnya dari mana nifasnya? Bukan, menghitungnya tetap dari tanggal. Paham ya? Meskipun dia baru keluar tanggal 6. Tapi tetap menghitungnya mulai dari tanggal. Paham enggak? Paham betul? Ya. Jadi 1 sampai tanggal 5 dia tidak mengeluarkan darah. Baru kemudian tanggal 6 seterusnya dia mengeluarkan darah. Kan ya? Kalau kemudian ini mengeluarkan darah tanggal 6 itu sampai dengan tanggal 60 atau hari ke-60. Bukan tanggal 60, hari ke-60. Ini kira-kira ya kan? Ya. Bukan tanggal 60 tambah 6, maksudnya begini. Dia mengeluarkan darah 1 sampai 5 itu tidak mengeluarkan darah, tanggal 6-nya dia mengeluarkan darah sampai dengan hari dari kelahirannya itu 2 bulan berikutnya lebih. 2 bulan berikutnya lebih. Misalnya ini 65 itu kan berarti 2 bulan ya. Jangan 60 wis, 65. Biar nanti cetok. 65. 65 hari. Paham enggak nih? Ini tadi nggak mengeluarkan darah 1 sampai dengan 5. Mengeluarkan darahnya tanggal 6 sampai kemudian terus sampai hari ke-65. Ini gimana? Ada istihadahnya enggak ini? Ada istihadahnya di mana? Hari ke-61. 61 sampai 60. Hari ke-61 sampai dengan 65. Kenapa disebut dengan istihadah? Karena melebihi batas waktu. Karena melebihi batas waktu paling banyaknya perempuan
nifas. Lah kenapa kok ini kan nggak keluar? Tetap dihitung selagi belum melebihi 15 hari 15 malam. Alhamdulillah ini sudah mulai agak terang. Ya, sudah mulai agak terang. Nah, sekarang darah yang terputus-putus. Ya. Kalau misalnya ada perempuan itu mengeluarkan darah setelah wiladah melahirkan, itu terputus-putus. Ya. Misalnya ada perempuan wiladah, tapi tidak lebih dari 60 hari loh, Mbak. Ya, terputus-putusnya tidak melebihi dari 60 hari. Ini wiladah ya. Tanggal 1, 30, karena biar mudah ya. Habis 30 terus hari ke-1, hari ke-30 berarti 31 sampai dengan 60. Ya kan? Sampai dengan 60. Dia mengeluarkan darahnya terputus-putus. Terputus-putusnya begini. 1 sampai dengan 9 dia mengeluarkan darah. Ya. 10 sampai dengan 20 tidak mengeluarkan darah. Ya kan? Pokoknya terputus-putusnya itu tidak ada jeda yang sampai dengan 15 hari 15 malam. Artinya dalam lingkup 60 hari gitu. Tapi tidak ada antara keluarnya darah itu terputus lebih dari 15 hari 15 malam. Maka semua darah yang dikeluarkan dengan terputus-putus ini dihukumi dengan darah. Oke, clear. Artinya masih dalam lingkup 60 hari 60 malam. Tidak ada jeda yang memisah antara darah yang satu dengan darah yang lain itu 15 hari 15 malam. Ya. Oke ya. Aduh. Kurang dari 15 hari 15 malam. Tapi kalau sudah lebih dari masa 15 hari 15 malam, maka dipastikan bahwa sebelum 15 hari 15 malam itu disebut dengan darah nifas. 15 hari 15 malamnya adalah suci. Keluar darah lagi berarti darah. Oke. Clear? Clear apa tidak clear? Nah, itu ya. Itu persoalan nifas itu ya. Ya. Jadi dari penjelasan itu kan berarti begini. Suci yang memisahkan antara nifas dengan haid itu atau dengan nifas itu adalah 15 hari. Nifas dengan nifas. Suci ya kan? Itu 15 hari. Misalnya orang kok terus kemudian melahirkan lagi ya kan? Maka itu 15 hari itu adalah yang memisahkan antara nifas dengan nifas yang lain. Kalau tidak melahirkan lagi berarti antara darah nifas dengan haid jeda 15 hari itu disebut dengan masa suci. Tidak kan itu kan berarti suci. Ya, jadi tetap acuannya adalah 15 hari 15 malam. Cukup? Ada yang ditanyakan? Cukup nggih, nifas nggih? Ya, kemarin kan sudah berbicara tentang haid, berbicara tentang nifas. Yang penting sebenarnya adalah nanti kita akan berbicara tentang istihadah. Ini harus masuk semua ini kalau istihadah ini. Sebab apa? Itu nanti hubungannya antara boleh melakukan satu perbuatan yang diwajibkan dan diharamkan. Di samping juga kadang-kadang perempuan itu tidak bisa membedakan antara mana darah kuat, darah yang lemah dan seterusnya. Ketika dalam 15 hari 15 malam lebih kok kemudian dia memberikan darah, ada yang merah, kehitam-hitaman, ada yang merah, ada yang keruh, dan ada yang tidak berbau, ada yang berbau. Lah maka semuanya itu mempunyai implikasi hukum yang berbeda-beda. Makanya besok kita lanjutkan nggih insyaallah nggih. Malam ini jangan tidur terlalu malam. Besok kita butuh pikiran yang fresh. Ya, ngoten nggih. Baik, kalau sudah cukup, mari kita akhiri dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudiuka ma 'allamtana farduddu ilaina ilaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la